Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di waktu dan kesempatan yang cukup baik. Ya, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang sesuatu apapun, dan kita selalu bisa bersama-sama ya untuk terus belajar dalam hal penelitian atau riset ya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan uh, sebuah pembelajaran ya, pembelajaran dalam artian bahwa uh, apa yang ingin saya sampaikan merupakan sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran awal tentang bagaimana kemudian kita bisa menyusun uh, ide kita, kita mengkonstruksikan ide kita untuk menjadi sebuah judul penelitian yang sekiranya bisa dibiayai atau didanai oleh uh, IKTI ya. Ya, harapan saya seperti itu. Semoga bisa berkenan tanpa mengurangi rasa hormat. Ini bukan sebuah apa ya pendidikan ya sebenarnya, tapi ini hanyalah sebuah proses berbagi apa yang sudah saya buat, uh, saya lakukan, saya berbagi. Mudah-mudahan bisa menambah uh, kasana berpikir dan kasana pengetahuan daripada Bapak Ibu sekalian. Ya, um, seperti yang terpampang pada uh, layar Bapak Ibu, ya, saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang konstruksi ide kita ya, uh, untuk dijadikan sebagai judul riset penelitian hibah di tahun 2024 nanti. Ya, kita saling berbagi, kita saling belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Uh, Pada layar sudah terlihat bahwa ada beberapa skema ya, beberapa skema penelitian yang bisa Bapak Ibu lihat. Ada dosen pemula, ada dasar, dan ada terapan. Saya sendiri belum tahu 2024 nanti seperti apa skemanya. Yang jelas penelitian dasar, terapan, dan pemula mungkin tetap ada, tapi dalam sub skema seperti apa itu jelasnya nanti kita tunggu daripada rilis ataupun pengumuman dari pihak Dikti. Ya, um, sangat menarik ketika kita berbicara tentang judul. Uh, jadi judul terkadang bagi sebagian orang bukan sesuatu yang menarik. Namun sesungguhnya saya sendiri menganggap judul itu penting. Judul kalau dalam ibarat tubuh kita itu seperti apa ya? Um, Judul kalau dalam tubuh kita itu seperti wajah ya. Jadi uh, orang akan belum melihat yang lain ya, kemungkinan akan melihat wajah kita. Kalau tampilan wajah kita tuh kita buat menarik, kita rapi dan bersih, tentu akan memotivasi atau menstimulus orang untuk melihat lebih jauh, mengenal kepribadian kita dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu juga proposal kita dengan judul yang menarik dan punya kesesuaian apa ya, pola pikir dan orientasi daripada uh, pengembang atau pengelola dalam hal ini Dikti, tentu akan menarik reviewer untuk melihat lebih jauh atau mendalami proposal yang kita buat atau yang kita usulkan. Nah, itu sangat penting. Seperti yang Bapak Ibu lihat, uh, apapun bentuk proposal itu, judul yang pertama kali dibaca itu. Nah, kenapa? Itu. Karena saya menganggap bahwa judul merupakan penggambaran dari seluruh isi proposal. Jadi uh, tujuan kita, kehendak kita
rencana kita tuh termaktub dalam judul itu. Jadi tentu tentu apa? Tentu reviewer akan melihat judul sebagai acuan utama yang kemudian melihat lebih jauh apa yang akan mau dibaca oleh penilai itu atau pemeriksa. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa reviewer begitu memperhatikan judul kita? Karena judul adalah sebuah keinginan, ya. Sebuah keinginan atau sebuah mimpi ya kalau bahasa sederhananya dari orang pengusul yang punya 3 kandungan kalau menurut saya. Ada kandungan ideologis, ada kandungan sosiologis, ada kandungan metodologis. Nah, 3 hal ini nanti akan kita kupas panjang lebar dalam video ini. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu ikuti dengan baik dan kita bisa terus berbagi bersama ya. Oke, dengan kondisi judul yang kita ajukan, maka ada 3 hal juga yang akan dugaan saya ya, bukan saya menuduh, tapi dugaan saya. Reviewer akan melanjutkan pemeriksaan apabila tertarik, dan bisa juga melanjutkan pemeriksaan dengan energi tambahan karena mungkin masih bingung ini orientasinya kemana, ini judulnya maksudnya apa, ya kan? Oh, saya belum jeli juga melihat tujuan utama daripada judul ini. Atau ya sudahlah, misalkan seperti yang saya tulis masa bodoh, reviewer akan masa bodohnya apa? Ya sudah, nggak usah terlalu diperhatikan, atau ya sudah saya lanjut aja membaca isinya tanpa dipahami dulu apa substansi daripada judul yang disampaikan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi harapan saya semua judul yang diajukan itu akan menjadi daya tarik atau membuat reviewer itu menjadi tertarik. Oke. Nah, saya coba membagikan hal yang berkaitan dengan judul ya. Mohon maaf, dalam penentuan judul sebaiknya pengusul menyesuaikan dengan target rencana induk riset nasional atau yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek ya pada tahun anggaran 2024. Mohon maaf, saya membuat video di tahun 2023 jadi tertulis seperti itu. Saya mohon maaf. Ya, jadi apa harapannya apa? Jadikan judul sebagai pengintegrasian dengan pencapaian rencana induk nasional. Jadi judul kita tidak berdiri sendiri, tidak terlihat seperti sebuah keinginan yang begitu egois atau individual daripada pengusul, namun merupakan bagian daripada rencana induk nasional yang dimana kita pengusul turut mendukung dalam pencapaian itu. Nah, itu yang penting. Jadi selain itu, judul diadukan adalah indikator substansi sektoral implementasi dari rencana induk yang telah ada. Jadi kalau bisa kita memahami rencana induk nasional, misalkan ada 8 apa ada 10. Nah, pastikan kita menjadi salah satu dari sub sektoral ya daripada rencana induk itu. Jadi judul kita merupakan implementasi daripada salah satu dari 8 atau salah satu dari 10 itu. Jadi kita tidak berdiri sendiri di tengah-tengah keinginan pemerintah untuk mewujudkan sebuah capaian penelitian. Tapi kita menjadi bagian daripada pencapaian rencana dari penelitian nasional yang dalam rencana induk nasional itu. Nah, di samping kiri coba saya potret gitu ya, ada tentang peningkatan mutu perguruan tinggi gitu ya, peningkatan kemandirian kemajuan desa dan bangsa. Nah, ini menjadi sebuah hal menarik yang harus sebaiknya ada dalam judul kita. Jadi selain rencana induk penelitian nasional, ada juga termasuk tujuan dalam judul kita itu bahwa judul ini menjadi sebuah cara untuk pemenuhan strategi pembangunan nasional misalnya.
Nah, jadi ada dukungan lain selain RIRN tadi itu ya, Rencana Riset Nasional kita. Jadi harapan saya bahwa dalam membentuk judul sebaiknya kita punya acuan, kita punya orientasi, dan kita punya sesuatu yang terukur, Bapak Ibu, dan tidak terpisah berdiri sendiri, tapi menjadi bagian daripada tujuan bersama. Itu harapan saya judul yang dirancang kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ada skema-skema riset yang tentunya tidak lagi berbasiskan pada proses coba-coba atau proses belajar seperti PDP ya. Bukan saya bilang PDP menjadi sebuah skema yang tidak akademis atau tidak memiliki daya empirik yang kuat, tidak. Tapi basis keinginan adalah kesempatan untuk mencoba dan belajar itu sangat besar di penonton dosen pemula sehingga dibatasi. Sementara untuk yang menuju pada skema yang lebih profesional, yang memiliki daya kompetitif yang tinggi, ya tentunya kita akan bergeser pada penelitian dasar maupun penelitian terapan yang itu sesuai dengan keahlian yang kita miliki, Bapak Ibu. Nah, saya ulang lagi, jadi saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk membuat judul itu baik yang benar bisa diterima, namun saya hanya sekedar saja mengantarkan Bapak Ibu untuk kemudian bisa mengkonstruksi apa namanya pikiran Bapak Ibu dalam hal pencapaian pembentukan judul yang mudah-mudahan kita berdua bersama bisa diterima atau bisa dipahami atau membuat daya tarik buat pemeriksa atau reviewer. Itu Bapak Ibu. Nah, ya seperti yang saya tulis, penelitian dasar merupakan riset dan temuan baru atau pengembangan ilmu dari sebuah pengetahuan dari sebuah kegiatan riset ya. Jadi begitu juga dengan terapan. Jadi saya mau sampaikan juga bahwa skema riset yang kita pilih itu punya pengaruh kuat, punya keterikatan kuat dengan basis pengalaman kita dalam hal ilmu pengetahuan kita, dalam hal pengalaman kita. Itu harus diberikan sebuah garis tebal agar ini tidak kita lupakan ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya ikut-ikutan dalam membuat judul penelitian atau hanya ikut-ikutan dalam aktivitas penelitian, tapi kita juga menyusun penelitian kita itu sesuai dengan pengetahuan atau sumber daya dan universitas ilmu yang kita miliki. Ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kurang lebih seperti itu yang saya harapkan sekiranya bisa dipahami. Oke. Oke. Saya coba gambarkan sedikit tentang pola pembentukan judul. Harapan saya ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti apa? Ya, mungkin untuk PDP ya, dosen pemula mungkin cukup sederhana. Cukup sederhana. Dan ada sistematis, terukur, serta representatif. Nah, sistematis ini kita sudah masuk pada sebuah pola pembentukan judul-judul pada skema riset dasar, dan buat saya representatif dalam penelitian terapan itu sudah harus Bapak Ibu ya. Jadi saya coba bedah ya, sederhana, sistematis, terukur, dan representatif ya. Sederhana ini menunjukkan pola pembentukan mungkin berbasis individual atau berbasis eksperimental individu. Jadi yang bersangkutan ingin mencoba menguji mungkin metodologinya, mungkin menguji konsepnya, atau juga hanya ingin mencoba menguatkan kembali mekanisme atau perjalanan riset sebelumnya setelah melewati S1, S2, dan S3-nya ya, dan kemudian mengajukan dengan skema riset dosen pemula. Seperti itu, jadi sederhana saja. Nah, sistematis dan terukur bagi penelitian dasar bahwa sebuah judul itu
sudah bisa dilihat latar belakang, kekuatan latar belakang, bisa terukur capaiannya, gitu. Dan kemudian kalau bisa memang kita tidak masuk ke hasil ya. Nah, karena hasil itu yang punya pengaruh ya, hasil yang berimpact ya, berdampak ya, seperti representatif itu tentunya pada penelitian terapan yang alhasil judul riset yang kita ajukan akan terlihat dampak dari apa yang akan kita lakukan. Seperti misalkan pemanfaatan apa ya, zat X misalkan untuk mempercepat pertumbuhan sayur bayam. Nah, jadi memang sudah pada representatif pemanfaatan daripada suatu keilmuan itu. Mikro tapi berdampak pada global ya. Kalau saya lebih menyarankan pola-pola penerapan seperti itu. Mikro namun punya pengaruh, punya dampak kepada global. Artinya apa? Misalkan dalam ilmu sosial kita memperhatikan tentang sebuah praktik sosial atau sebuah tindakan sosial yang bisa kita kembangkan atau kita eksplorasi, kita pahami dan kita kembangkan, itu akan bisa menjadi sebuah riset terapan di mana praktik itu bisa dilakukan atau bisa dijalankan di tempat yang lain. Seperti itu. Jadi tujuannya berbeda-beda, saya pikir. Penelitian dasar lebih pada menguji keilmuan, menguji pemahaman dan pengetahuan substansial keilmuan daripada peneliti, sementara terapan kita bicara pada sebuah ranah yang berdampak pada implikasi ya, daripada sebuah riset yang kita lakukan. Jadi pola pembentukan judul ini sebaiknya Bapak Ibu perhatikan agar kita tidak salah skema atau kita tidak keliru dalam penempatan skema-skema yang kita pilih Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ini, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang kemudian bagi saya itu cukup mempengaruhi ya dalam pembentukan judul itu. Ada mohon maaf tadi kalau saya kembali sedikit, ada ideologis, ada sosiologis, ada metodologis ya. Nah, ini yang penulis harus bisa apa ya, menyikapi ini. Nah, saya mulai dengan rumusan yang ideologis ya Bapak Ibu. Jadi saya berpikir sederhana bahwa rumusan ideologis itu di mana orang yang berpikir hanya untuk mewujudkan cita-citanya itu. Jadi saya ahli mikrobial. Jadi bagaimana kemudian saya bisa mengembangkan atau mengeksplorasi mikroba untuk kepentingan keilmuan saya atau pengetahuan saya atau disiplin ilmu saya. Nah, misalkan atau seperti yang saya angkat ya judulnya, peran X terhadap stabilitas ekonomi ataupun budaya marginalisasi petani. Nah, apa yang terjadi dengan judul yang coba saya sampaikan tadi, bahwa pengusul berusaha menyampaikan bahwa dia tertarik dan ingin menyampaikan fenomena ini melalui sebuah usulan penelitian. Itu. Jadi dia mengatakan bahwa ini baik, tertarik, dan dia ingin menyampaikan. Gitu. Dia ingin meneliti ini. Nah, ini judul yang jangan lupa harus dikaitkan dengan tadi rencana induk nasional maupun rencana strategis daripada riset-riset yang paling tidak kita tidak tahu memulai yang mana duluan. Kalau menurut saya juga saya tidak bisa menyarankan bahwa kita membuat dulu baru kita menyamakan, ataukah kita cari dulu rencana induk baru kita mencari judul kita ya, kita cocokkan dengan keahlian kita. Nah, saya pikir sebab akibat dan asal muasal ini nanti tinggal Bapak Ibu saja yang memilih cara yang lebih mudah, tapi jelas jangan berdirikan sendiri, tapi harus ada sinkronisasi. Nah,
Terus ada juga tentang survei kebersihan masyarakat kota, perancangan cerkin sistem untuk ASN. Nah, di sini apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengusul berusaha menyampaikan bahwa dia tertarik dan ingin membuktikan uh, fenomena ini menjadi sebuah usulan penelitian Bapak Ibu. Nah, ini menjadi apa luar biasa sekali. Jadi kalau saya simpulkan dua contoh ini adalah ketertarikan daripada seorang peneliti untuk membuktikan. Ada kata membuktikan, ada kata ingin menyampaikan. Nah, ini yang mungkin membuktikan saya bisa berpikir dia masuk pada penelitian terapan gitu ya, atau hanya ingin menyampaikan fenomena bisa jadi pada PDP. Nah, jadi kita harus bisa pintar-pintar kita ya, sejeli-jelinya kita bisa melihat judul dengan skema gitu, terutama output daripada skema penelitian yang kita pilih. Oke, selanjutnya rumusan judulnya sosiologis. Apa sih? Saya coba mengangkat sederhana Bapak Ibu, bahwa orang yang berpikir mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Saya kembali sebentar. Artinya apa? Di sini tetap ada rasional dan ilmiah. Karena ini riset yang berbasis ilmiah, tetap ada. Nah, kalau saya tekankan mungkin kandungannya tetap ada, tapi mungkin ini tidak sesistematis pada judul sosiologis, Bapak Ibu. Nanti kita bedah lebih jauh. Oke. Nah, ini ada deskripsi perubahan pola masyarakat, bla 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 gitu ya, dan pembentukan politik identitas komunitas. Nah, artinya apa? Pengusul berusaha menyampaikan bahwa dia memahami dan dia ingin mendalami. Jadi apa? Nah, di sini tidak terdapat kata memahami. Dia hanya menjawab bahwa dia tertarik. Inilah yang kemudian membuat dua rumusan ini berbeda ya. Ada rumusan ideologis dan ada rumusan sosiologis. Nah, kalau sosiologis dia menyampaikan dia memahami dan ingin mendalami karena tertarik dengan fenomena yang ditemukan sebagai usulan. Nah, yang kedua perkisaran fungsi terhadap eksistensi terus pembentukan untuk mewujudkan. Nah, di sini ada yang namanya pengusaha berusaha menyampaikan bahwa dia tertarik dan ingin membuktikan, mengembangkan, membandingkan fenomena melalui sebuah usulan penelitian. Nah, Bapak Ibu, kalau Pak sudah pada rumusan sosiologis, mungkin kita akan lebih berorientasi pada skema ini ya, skema apa sih namanya, penelitian dasar dan terapan ya, karena ada kata memahami dan ada kata mengembangkan bahkan membandingkan ya. Mungkin bagi saya ini rumusan judul sosiologis lebih pada tahapan atau tataran penelitian dasar dan terapan ya. Oke, jadi perlu kita ingat bahwa ada yang membedakan antara rumusan ideologis dengan sosiologis pada kata memahami, pembuktian, dan tertarik ya. Nah, ini yang perlu kita perkuat. Dan kemudian yang tiga ini rumusan metodologis ya. Ada yang berpikir prosedur tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini mungkin kalau kita simpulkan, pengusul berusaha menyampaikan bahwa dia ingin membuat sebuah model pola desain terkait fenomena bla 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 gitu ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahwa mungkin kalau metodologi sini ya lebih pada sebuah riset-riset dasar dan terapan juga ya, karena uh, pembuktian ada perancangan dan pendalaman yang tadi yang saya sampaikan bahwa pada segmentasi ini dia sudah pada representatif Bapak Ibu sekalian, sudah pada tahapan situ sehingga metodologis menjadikan sebuah model ya, sebuah perancangan pada fenomena yang mereka tangkap dan mereka lihat maupun yang telah mereka pahami secara mendalam. Oke, Bapak Ibu.
Jadi perlu kita pahami bahwa ada 3 rumusan judul yang menurut saya Bapak Ibu, ada judul yang ideologis, sosiologis, dan metodologis. Saya pikir ini juga belum ada ya di referensinya, tidak tahu juga ya. Karena ini saya coba berpikir saja bagaimana kemudian memilah-milah judul ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Jadi untuk judul saja kita sudah bisa memahami secara bersama-sama Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lihat pada judul ya. Judul sebagai peta jalan penelitian dan memiliki nilai strategis. Ya, sederhana sih Bapak Ibu. Peta jalan itu ya, keseluruhan dalam jangka tertentu menghasilkan output besar dalam peta jalan terintegrasi. Oke, judul menjadi output setiap tahun dalam produk. Nah, jadi betapa pentingnya judul itu ketika orang kemudian membuka sebuah peta penelitian ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah terukur. Jadi ada pola ukuran dari metodologi, sosiologis, dan ideologis. Jadi kita harus bisa punya capaian dan rumusan yang jelas. Jadi jangan sampai kita mengawali dengan dasar terapan dan berakhir pada ideologis ya. Itu kadang-kadang kita tidak sadar Bapak Ibu. Jadi cukup riskan juga ketika pemahaman ini tidak kita miliki dan menyusun peta itu ya. Peta. Jadi peta juga kalau tidak punya skema yang jelas maka akan tidak terbaca bahwa riset ini dimulai dari apa? Dari ideologis kah, dari sosiologis kah, atau dari metodologis? Ini, ya kadang-kadang ujuk-ujuk orang membuat peta itu terlihat sangat metodologis sekali, gitu loh. Nah, ini yang jarang diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi judul punya pengaruh yang besar hingga pada peta jalan penelitian. Begitu juga dengan nilai strategis. Saya berharap judul bisa menjadi instrumen penting dan menjadi alternatif dalam rencana induk penelitian. Jadi kita tidak bisa kemudian berdirikan sendiri riset-riset kita itu menjadi sesuatu yang tidak terintegrasi antara satu dengan yang lain, termasuk dalam peta jalan, nilai strategis dan lain sebagainya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya berpikir apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang bagaimana kita kemudian mengolah ide kita, mengolah penglihatan kita, pemikiran kita untuk sebuah judul riset di tahun 2024, paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan tadi. Pertama, Bapak Ibu bisa menyusun judul riset berbasis pada metodologis, sosiologis maupun ideologis tadi. Yang kedua, tolong dijaga sinkronisasi antara judul kita dengan rencana-rencana induk riset nasional, terutama mungkin dari Dikti juga, atau mungkin bisa dari apa ya, kalau penelitian sekarang pada BRIN ya, mungkin kita bisa sesuaikan, jadi kita tidak berdiri sendiri dengan pengetahuan yang kita miliki dan ingin kita buktikan. Saya pikir harus ada sinkron, jadi kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada pencapaian riset nasional. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengatur rencana riset kita, dalam artian peta jalan kita atau nilai strategis kita itu menjadi sesuatu yang berdinamis ya, berdinamika dengan tidak menyalahi pola berpikir kita. Oke. Saya pikir itu Bapak Ibu awalan yang bisa saya sampaikan untuk menyusun sebuah rencana riset ya, judul yang mau kita bangun nanti Bapak Ibu. Mudah-mudahan lewat video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu bagaimana kemudian menyusun sebuah judul berbasiskan 3 rumusan tadi yang coba saya bangun. Kurang lebih bisa membantu nanti. Silakan ada nomor kontak, email, sewaktu-waktu bisa kita berdiskusi langsung untuk
bisa menyamakan pemikiran ataupun mengembangkan dari apa yang sudah saya sampaikan di awal. Saya harap itu bisa segera terwujud. Dan di akhir video ini saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya bermohon maaf sekiranya dalam video ini ada banyak kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf, saya juga masih harus banyak belajar. Di samping saya terus berbagi dengan apa yang saya pahami, kira-kira bermanfaat dan berdampak baik buat Bapak Ibu sekalian serta saya. Sekian dulu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.